Kisah kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insesnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R. Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari Imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan. Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik, menghubungi saya, di kosan, pungkas R. Namun setelah dilahirkan, bayi NH itu justru langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Bayi kami rawat. Setelah 4 hari langsunglah sakit. Kami bawa ke bidan, dibilang bidang enggak lengkap alatnya. Disuruhlah ke rumah sakit. Karena ekonomi enggak ada, disuruhlah ke Pringadi, tapi kami enggak sempat ke sana, jadi kami bawa pulang, ujar R. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah kami bawa pulang, dari rumah sakit itu langsunglah dia meninggal, sambungnya. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R pun punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojol. Perihal alasannya nekat menitipkan bayinya ke driver ojol, R membantah tuduhan membuang. R mengaku cuma ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Kami berunding berdua, mau pesan Gojek, akui NH. Saya yang menentukan lokasi. Karena disitu kan alamat lahir kami juga, tahu lokasinya, kata R. Enggak ada niat sama sekali untuk membuang, enggak ada, memang untuk dikuburin dengan layak lah. Sebelumnya sudah ditolak, untuk menguburkan di TPU, sambungnya. Terkait dengan sang bayi, R mengurai pengakuan mengejutkan. R mengaku ragu dengan status bayi yang dilahirkan adik kandungnya itu, apakah benar anaknya atau bukan. Saya rasa itu bukan dari bagian saya, bukan anak dari kamilah, kata R. Ternyata R ragu bayi tersebut bukan darah dagingnya karena profesi sang adik. Usut punya usut, NH atau adik R diduga adalah seorang pekerja seks komersial, PSK. Ya kan sebelumnya dia pun, adik, bekerja kayak gitu juga. Cuma tanpa sepengetahuan lahirlah bayi itu, pungkas R. Pengakuan R yang ragu akan status bayinya itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R.
Hal itu guna mengecek apakah bayi yang tewas usai dilahirkan NH itu adalah benar hasil dari hubungan sedarah atau tidak. Kami menunggu dari hasil autopsi ataupun hasil DNA. Karena mohon maaf, si ibu tinggal di daerah Barak, di daerah Belawan dan daerah tersebut tempat lokalisasi Imbu HKBP Bayu Wijayanto. Polisi menduga NH berhubungan badan bukan cuma dengan kakak kandungnya saja. Kami duga masih banyak kemungkinan siapa bapaknya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apakah itu bapak dari kakak kandung atau bapak lainnya, ujar AKBP Bayu Wijayanto. Alibi kakak adik dari Medan yang terlibat hubungan sedarah kini jadi sorotan. Kasus inses kakak berinisial R dengan adiknya NH terungkap setelah polisi mendapat aduan dari driver ojek online yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bayi itu adalah anak kakak beradik NH dan R. Kini NH dan R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun yang lalu. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024. Tak lama setelahnya, NH hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan bayi, adiknya langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojek online. R membantah tuduhan membuang. R mengaku ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Rupanya, R meragukan status bayinya lantaran sang adik bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Sehingga mengakibatkan bayi meninggal, pasalnya pasti lebih berat, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian bayi diketahui Pak? Kematian bayi secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya. Pasalnya juga akan berbeda, tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan ke pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil interogasi pelaku bayi itu dari mana Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa Pak? Apakah abangnya? Pak, kalau kematian bayi sekitar berapa hari Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tetapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orang ini apa Pak? Dua ini Pak? Ya. Pekerjaannya apa Pak mereka ini Pak? Swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri Pak? Dan saya tanyakan ya. Usia Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004. Pak, kalau pengakuannya gimana Pak? Kalau pengakuan mereka itu bayi itu dari mana pengakuannya? Bang, baju hitam Bang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya woi. Kisah kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insesnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R.
Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari Imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan. Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik, menghubungi saya, di kosan, pungkas R. Namun setelah dilahirkan, bayi NH itu justru langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Bayi kami rawat. Setelah 4 hari langsunglah sakit. Kami bawa ke bidan, dibilang bidan enggak lengkap alatnya. Disuruhlah ke rumah sakit. Karena ekonomi enggak ada, disuruhlah ke Pringadi, tapi kami enggak sempat ke sana, jadi kami bawa pulang, ujar R. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah kami bawa pulang, dari rumah sakit itu langsunglah dia meninggal, sambungnya. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R pun punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojol. Perihal alasannya nekat menitipkan bayinya ke driver ojol, R membantah tuduhan membuang. R mengaku cuma ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Kami berunding berdua, mau pesan Gojek, akui NH. Saya yang menentukan lokasi, karena di situ kan alamat lahir kami juga, tahu lokasinya, kata R. Enggak ada niat sama sekali untuk membuang, enggak ada, memang untuk dikuburin dengan layak lah. Sebelumnya sudah ditolak, untuk menguburkan di TPU, sambungnya. Terkait dengan sang bayi, R mengurai pengakuan mengejutkan. R mengaku ragu dengan status bayi yang dilahirkan adik kandungnya itu, apakah benar anaknya atau bukan. Saya rasa itu bukan dari bagian saya, bukan anak dari kamilah, kata R. Ternyata R ragu bayi tersebut bukan darah dagingnya karena profesi sang adik. Usut punya usut, NH atau adik R diduga adalah seorang pekerja seks komersial, PSK. Ya kan sebelumnya dia pun, adik, bekerja kayak gitu juga. Cuma tanpa sepengetahuan lahirlah bayi itu, pungkas R. Pengakuan R yang ragu akan status bayinya itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Hal itu guna mengecek apakah bayi yang tewas usai dilahirkan NH itu adalah benar hasil dari hubungan sedarah atau tidak. Kami menunggu dari hasil autopsi ataupun hasil DNA. Karena mohon maaf, si ibu tinggal di daerah Barak, di daerah Belawan dan daerah tersebut tempat lokalisasi, imbuh HKBP Bayu Wijayanto. Polisi menduga NH berhubungan badan bukan cuma dengan kakak kandungnya saja. Kami duga masih banyak kemungkinan siapa bapaknya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apakah itu bapak dari kakak kandung atau bapak lainnya, ujar AKBP Bayu Wijayanto.
Alibi kakak adik dari Medan yang terlibat hubungan sedarah kini jadi sorotan. Kasus incest kakak berinisial R dengan adiknya NH terungkap setelah polisi mendapat aduan dari driver ojek online yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bayi itu adalah anak kakak beradik NH dan R. Kini NH dan R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun yang lalu. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024. Tak lama setelahnya, NH hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan bayi, adiknya langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojek online. R membantah tuduhan membuang. R mengaku ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Rupanya, R meragukan status bayinya lantaran sang adik bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Sehingga mengakibatkan bayi meninggal, pasalnya pasti lebih berat, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian bayi diketahui, Pak? Kematian bayi secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya. Pasalnya juga akan berbeda, tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan ke pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil interogasi pelaku bayi itu dari mana, Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa, Pak? Apakah abang-abangnya? Penyidikan. Pak, profesi. Kalau kematian bayi sekitar berapa hari, Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tetapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orang ini apa, Pak? Dua ini, Pak? Ya, Pekerjaannya apa, Pak? Mereka ini, Pak? swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri, Pak? Ntar saya tanyakan ya. Usia, Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004. Pak, kalau pengakuannya gimana, Pak? Hah? Kalau pengakuan mereka itu bayi itu dari mana pengakuannya? Bang, baju hitam mas, Bang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya, Kisah kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insesnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R. Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari
imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan. Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik, menghubungi saya, di kosan, pungkas R. Namun setelah dilahirkan, bayi NH itu justru langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Bayi kami rawat. Setelah 4 hari langsunglah sakit. Kami bawa ke bidan, dibilang bidang enggak lengkap alatnya. Disuruhlah ke rumah sakit. Karena ekonomi enggak ada, disuruhlah ke Pringadi, tapi kami enggak sempat ke sana, jadi kami bawa pulang, ujar R. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah kami bawa pulang, dari rumah sakit itu langsunglah dia meninggal, sambungnya. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R pun punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojol. Perihal alasannya nekat menitipkan bayinya ke driver ojol, R membantah tuduhan membuang. R mengaku cuma ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Kami berunding berdua, mau pesan Gojek, akui NH. Saya yang menentukan lokasi, karena di situ kan alamat lahir kami juga, tahu lokasinya, kata R. Enggak ada niat sama sekali untuk membuang, enggak ada, memang untuk dikuburin dengan layak lah. Sebelumnya sudah ditolak untuk menguburkan di TPU, sambungnya. Terkait dengan sang bayi, R mengurai pengakuan mengejutkan. R mengaku ragu dengan status bayi yang dilahirkan adik kandungnya itu, apakah benar anaknya atau bukan. Saya rasa itu bukan dari bagian saya, bukan anak dari kamilah, kata R. Ternyata R ragu bayi tersebut bukan darah dagingnya karena profesi sang adik. Usut punya usut, NH atau adik R diduga adalah seorang pekerja seks komersial, PSK. Ya kan sebelumnya dia pun, adik, bekerja kayak gitu juga. Cuma tanpa sepengetahuan lahirlah bayi itu, pungkas R. Pengakuan R yang ragu akan status bayinya itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Hal itu guna mengecek apakah bayi yang tewas usai dilahirkan NH itu adalah benar hasil dari hubungan sedarah atau tidak. Kami menunggu dari hasil autopsi ataupun hasil DNA. Karena mohon maaf, si ibu tinggal di daerah Barak, di daerah Belawan dan daerah tersebut tempat lokalisasi, imbuh HKBP Bayu Wijayanto. Polisi menduga NH berhubungan badan bukan cuma dengan kakak kandungnya saja. Kami duga masih banyak kemungkinan siapa bapaknya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apakah itu bapak dari kakak kandung atau bapak lainnya, ujar HKBP Bayu Wijayanto. Alibi kakak adik dari Medan yang terlibat hubungan sedarah kini jadi sorotan. Kasus incest kakak berinisial R dengan adiknya NH terungkap setelah polisi mendapat aduan dari driver ojek online yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bayi itu adalah anak kakak beradik NH dan R. Kini NH dan R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun yang lalu. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024. Tak lama setelahnya,
NH hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan bayi, adiknya langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojek online. R membantah tuduhan membuang. R mengaku ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Rupanya, R meragukan status bayinya lantaran sang adik bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Sehingga mengakibatkan bayi meninggal, pasalnya pasti lebih berat, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian bayi diketahui, Pak? Kematian bayi secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya, pasalnya juga akan berbeda. Tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan di pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil interogasi pelaku bayi itu dari mana, Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa, Pak? Apakah abang-abangnya? Dalam penyidikan. Pak, profesi. Kalau kematian bayi sekitar berapa hari, Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tetapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orangnya apa, Pak? Dua ini, Pak? Ya, Pekerjaannya apa, Pak? Mereka ini, Pak? swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri, Pak? Ntar saya tanyakan ya. Usia, Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004. Pak, kalau pengakuannya gimana, Pak? Hah? Kalau pengakuan mereka itu bayi itu dari mana pengakuannya? Bang, baju hitam mas, Bang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya, woi. Kisah kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insesnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R. Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari Imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan.
Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik, menghubungi saya, di kosan, pungkas R. Namun setelah dilahirkan, bayi NH itu justru langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Bayi kami rawat. Setelah 4 hari langsunglah sakit. Kami bawa ke bidan, dibilang bidan enggak lengkap alatnya. Disuruhlah ke rumah sakit. Karena ekonomi enggak ada, disuruhlah ke Pringadi, tapi kami enggak sempat ke sana, jadi kami bawa pulang, ujar R. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah kami bawa pulang, dari rumah sakit itu langsunglah dia meninggal, sambungnya. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R pun punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojol. Perihal alasannya nekat menitipkan bayinya ke driver ojol, R membantah tuduhan membuang. R mengaku cuma ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Kami berunding berdua, mau pesan Gojek, aku NH. Saya yang menentukan lokasi, karena di situ kan alamat lahir kami juga, tahu lokasinya, kata R. Enggak ada niat sama sekali untuk membuang, enggak ada, memang untuk dikuburin dengan layak lah. Sebelumnya sudah ditolak untuk menguburkan di TPU, sambungnya. Terkait dengan sang bayi, R mengurai pengakuan mengejutkan. R mengaku ragu dengan status bayi yang dilahirkan adik kandungnya itu, apakah benar anaknya atau bukan. Saya rasa itu bukan dari bagian saya, bukan anak dari kamilah, kata R. Ternyata R ragu bayi tersebut bukan darah dagingnya karena profesi sang adik. Usut punya usut, NH atau adik R diduga adalah seorang pekerja seks komersial, PSK. Ya kan sebelumnya dia pun, adik, bekerja kayak gitu juga. Cuma tanpa sepengetahuan lahirlah bayi itu, pungkas R. Pengakuan R yang ragu akan status bayinya itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Hal itu guna mengecek apakah bayi yang tewas usai dilahirkan NH itu adalah benar hasil dari hubungan sedarah atau tidak. Kami menunggu dari hasil autopsi ataupun hasil DNA. Karena mohon maaf, si ibu tinggal di daerah Barak, di daerah Belawan dan daerah tersebut tempat lokalisasi, imbu HKBP Bayu Wijayanto. Polisi menduga NH berhubungan badan bukan cuma dengan kakak kandungnya saja. Kami duga masih banyak kemungkinan siapa bapaknya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apakah itu bapak dari kakak kandung atau bapak lainnya, ujar HKBP Bayu Wijayanto. Alibi kakak adik dari Medan yang terlibat hubungan sedarah kini jadi sorotan. Kasus inses kakak berinisial R dengan adiknya NH terungkap setelah polisi mendapat aduan dari driver ojek online yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bayi itu adalah anak kakak beradik NH dan R. Kini NH dan R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun yang lalu. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024. Tak lama setelahnya, NH hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan bayi adiknya langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojek online. R membantah tuduhan membuang. R mengaku ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Rupanya, R meragukan status bayinya lantaran sang adik bekerja sebagai pekerja seks komersial.
Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Sehingga mengakibatkan bayi meninggal, pasalnya pasti lebih berat, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian bayi diketahui, Pak? Kematian bayi secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya, pasalnya juga akan berbeda. Tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan ke pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil interogasi pelaku bayi itu dari mana, Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa, Pak? Apakah abangnya? Penyidikan. Pak, profesi. Kalau kematian bayi sekitar berapa hari, Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tetapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orang ini apa, Pak? Dua ini, Pak. Ya, Pekerjaannya apa, Pak? Mereka ini, Pak. swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri, Pak? Ntar saya tanyakan ya. Usia, Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004. Pak, kalau pengakuannya gimana, Pak? Kalau pengakuan mereka itu bayi itu dari mana pengakuannya? Bang, baju hitam awas, Bang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya, Kisah kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insesnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R. Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari Imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan. Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik, menghubungi saya, di kosan, pungkas R. Namun setelah dilahirkan, bayi NH itu justru langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Bayi kami rawat. Setelah 4 hari langsunglah sakit. Kami bawa ke bidan, dibilang bidang enggak lengkap alatnya. Disuruhlah ke rumah sakit. Karena ekonomi enggak ada, disuruhlah ke Pringadi, tapi kami enggak sempat ke sana, jadi kami bawa pulang, ujar R.
Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah kami bawa pulang, dari rumah sakit itu langsunglah dia meninggal, sambungnya. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R pun punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojol. Perihal alasannya nekat menitipkan bayinya ke driver ojol, R membantah tuduhan membuang. R mengaku cuma ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Kami berunding berdua, mau pesan Gojek, aku YNH. Saya yang menentukan lokasi, karena di situ kan alamat lahir kami juga, tahu lokasinya, kata R. Enggak ada niat sama sekali untuk membuang, enggak ada, memang untuk dikuburin dengan layak lah. Sebelumnya sudah ditolak untuk menguburkan di TPU, sambungnya. Terkait dengan sang bayi, R mengurai pengakuan mengejutkan. R mengaku ragu dengan status bayi yang dilahirkan adik kandungnya itu, apakah benar anaknya atau bukan. Saya rasa itu bukan dari bagian saya, bukan anak dari kamilah, kata R. Ternyata R ragu bayi tersebut bukan darah dagingnya karena profesi sang adik. Usut punya usut, NH atau adik R diduga adalah seorang pekerja seks komersial, PSK. Ya kan sebelumnya dia pun, adik, bekerja kayak gitu juga. Cuma tanpa sepengetahuan lahirlah bayi itu, pungkas R. Pengakuan R yang ragu akan status bayinya itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Hal itu guna mengecek apakah bayi yang tewas usai dilahirkan NH itu adalah benar hasil dari hubungan sedarah atau tidak. Kami menunggu dari hasil autopsi ataupun hasil DNA. Karena mohon maaf, si ibu tinggal di daerah Barak, di daerah Belawan dan daerah tersebut tempat lokalisasi, imbuh HKBP Bayu Wijayanto. Polisi menduga NH berhubungan badan bukan cuma dengan kakak kandungnya saja. Kami duga masih banyak kemungkinan siapa bapaknya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apakah itu bapak dari kakak kandung atau bapak lainnya, ujar HKBP Bayu Wijayanto. Alibi kakak adik dari Medan yang terlibat hubungan sedarah kini jadi sorotan. Kasus inses kakak berinisial R dengan adiknya NH terungkap setelah polisi mendapat aduan dari driver ojek online yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bayi itu adalah anak kakak beradik NH dan R. Kini NH dan R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun yang lalu. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024. Tak lama setelahnya, NH hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan bayi, adiknya langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojek online. R membantah tuduhan membuang. R mengaku ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Rupanya, R meragukan status bayinya lantaran sang adik bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Sehingga mengakibatkan bayi meninggal, pasalnya pasti lebih berat, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian bayi diketahui, Pak? Kematian bayi secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya. Pasalnya juga akan berbeda, tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan di pasal 80
Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil interogasi pelaku bayi itu dari mana Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa Pak? Apakah abang-abangnya? Dalam penyidikan. Pak Profesor. Kalau kematian bayi sekitar berapa hari Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tetapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orangnya apa Pak? Dua ini Pak? Ya, Pekerjaannya apa Pak mereka ini Pak? swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri, Pak? Ntar saya tanyakan ya. Usia Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004. Pak, kalau pengakuannya gimana Pak? Hah? Kalau pengakuan mereka itu bayi itu dari mana pengakuannya? Bang, baju hitam mas bang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya woi. Kisah kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insesnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R. Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari Imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan. Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik, menghubungi saya, di kosan, pungkas R. Namun setelah dilahirkan, bayi NH itu justru langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Bayi kami rawat. Setelah 4 hari langsunglah sakit. Kami bawa ke bidan, dibilang bidang enggak lengkap alatnya. Disuruhlah ke rumah sakit. Karena ekonomi enggak ada, disuruhlah ke Pringadi, tapi kami enggak sempat ke sana, jadi kami bawa pulang, ujar R. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah kami bawa pulang, dari rumah sakit itu langsunglah dia meninggal, sambungnya. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R pun punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojol. Perihal alasannya nekat menitipkan bayinya ke driver ojol, R membantah tuduhan membuang. R mengaku cuma ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Kami berunding berdua, mau pesan Gojek, aku NH. Saya yang menentukan lokasi.
Karena di situ kan alamat lahir kami juga, tahu lokasinya, kata R. Enggak ada niat sama sekali untuk membuang, enggak ada, memang untuk dikuburin dengan layak lah. Sebelumnya sudah ditolak untuk menguburkan di TPU, sambungnya. Terkait dengan sang bayi, R mengurai pengakuan mengejutkan. R mengaku ragu dengan status bayi yang dilahirkan adik kandungnya itu, apakah benar anaknya atau bukan. Saya rasa itu bukan dari bagian saya, bukan anak dari kamilah, kata R. Ternyata R ragu bayi tersebut bukan darah dagingnya karena profesi sang adik. Usut punya usut, NH atau adik R diduga adalah seorang pekerja seks komersial, PSK. Ya kan sebelumnya dia pun, adik, bekerja kayak gitu juga. Cuma tanpa sepengetahuan lahirlah bayi itu, pungkas R. Pengakuan R yang ragu akan status bayinya itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Hal itu guna mengecek apakah bayi yang tewas usai dilahirkan NH itu adalah benar hasil dari hubungan sedarah atau tidak. Kami menunggu dari hasil autopsi ataupun hasil DNA. Karena mohon maaf, si ibu tinggal di daerah Barak, di daerah Belawan dan daerah tersebut tempat lokalisasi, imbuh HKBP Bayu Wijayanto. Polisi menduga NH berhubungan badan bukan cuma dengan kakak kandungnya saja. Kami duga masih banyak kemungkinan siapa bapaknya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apakah itu bapak dari kakak kandung atau bapak lainnya, ujar AKBP Bayu Wijayanto. Alibi kakak adik dari Medan yang terlibat hubungan sedarah kini jadi sorotan. Kasus inses kakak berinisial R dengan adiknya NH terungkap setelah polisi mendapat aduan dari driver ojek online yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bayi itu adalah anak kakak beradik NH dan R. Kini NH dan R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun yang lalu. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024. Tak lama setelahnya, NH hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan bayi, adiknya langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojek online. R membantah tuduhan membuang. R mengaku ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Rupanya, R meragukan status bayinya lantaran sang adik bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Sehingga mengakibatkan bayi meninggal, pasalnya pasti lebih berat, pasal 80. Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian Bayu diketahui, Pak? Kematian bayi secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya. Pasalnya juga akan berbeda, tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan ke pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil interogasi pelaku bayi itu dari mana, Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa, Pak? Apakah abangnya? Pak, profesi Kalau kematian bayi sekitar berapa hari, Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tetapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orang ini apa, Pak? Dua ini, Pak? Ya, Pekerjaannya apa, Pak? Mereka ini, Pak? swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri, Pak? Dan saya tanyakan ya. Usia, Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004.
Pak, kalau pengakuannya gimana Pak? Kalau pengakuan mereka itu bayi itu dari mana pengakuannya? Bang, baju hitam awas bang. Tangan jangan pegang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya Kisah kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insesnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R. Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari Imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan. Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik, menghubungi saya, di kosan, pungkas R. Namun setelah dilahirkan, bayi NH itu justru langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Bayi kami rawat. Setelah 4 hari langsunglah sakit. Kami bawa ke bidan, dibilang bidang enggak lengkap alatnya. Disuruhlah ke rumah sakit. Karena ekonomi enggak ada, disuruhlah ke Pringadi, tapi kami enggak sempat ke sana, jadi kami bawa pulang, ujar R. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah kami bawa pulang, dari rumah sakit itu langsunglah dia meninggal, sambungnya. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R pun punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojol. Perihal alasannya nekat menitipkan bayinya ke driver ojol, R membantah tuduhan membuang. R mengaku cuma ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Kami berunding berdua, mau pesan Gojek, akui NH. Saya yang menentukan lokasi. Karena di situ kan alamat lahir kami juga, tahu lokasinya, kata R. Enggak ada niat sama sekali untuk membuang, enggak ada, memang untuk dikuburin dengan layak lah. Sebelumnya sudah ditolak, untuk menguburkan di TPU, sambungnya. Terkait dengan sang bayi, R mengurai pengakuan mengejutkan. R mengaku ragu dengan status bayi yang dilahirkan adik kandungnya itu, apakah benar anaknya atau bukan. Saya rasa itu bukan dari bagian saya, bukan anak dari kamilah, kata R. Ternyata R ragu bayi tersebut bukan darah dagingnya karena profesi sang adik.
Usut punya usut, NH atau adik R diduga adalah seorang pekerja seks komersial, PSK. Ya kan sebelumnya dia pun, adik, bekerja kayak gitu juga. Cuma tanpa sepengetahuan lahirlah bayi itu, pungkas R. Pengakuan R yang ragu akan status bayinya itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Hal itu guna mengecek apakah bayi yang tewas usai dilahirkan NH itu adalah benar hasil dari hubungan sedarah atau tidak. Kami menunggu dari hasil autopsi ataupun hasil DNA. Karena mohon maaf, si ibu tinggal di daerah Barak, di daerah Belawan dan daerah tersebut tempat lokalisasi, Imbu HKBP Bayu Wijayanto. Polisi menduga NH berhubungan badan bukan cuma dengan kakak kandungnya saja. Kami duga masih banyak kemungkinan siapa bapaknya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apakah itu bapak dari kakak kandung atau bapak lainnya, ujar AKBP Bayu Wijayanto. Alibi kakak adik dari Medan yang terlibat hubungan sedarah kini jadi sorotan. Kasus inses kakak berinisial R dengan adiknya NH terungkap setelah polisi mendapat aduan dari driver ojek online yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bayi itu adalah anak kakak beradik NH dan R. Kini NH dan R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun yang lalu. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024. Tak lama setelahnya, NH hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan bayi, adiknya langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojek online. R membantah tuduhan membuang. R mengaku ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Rupanya, R meragukan status bayinya lantaran sang adik bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Sehingga mengakibatkan bayi meninggal, pasalnya pasti lebih berat, pasal 80. Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian bayi diketahui, Pak? Kematian bayi secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya. Pasalnya juga akan berbeda, tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan di pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil interogasi pelaku bayi itu dari mana, Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa, Pak? Apakah abangnya? Pak, profesi. Kalau kematian bayi sekitar berapa hari, Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tetapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orang ini apa, Pak? Dua ini, Pak? Ya? Pekerjaannya apa, Pak? Mereka ini, Pak? Swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri, Pak? Ntar saya tanyakan ya. Usia, Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004. Pak, kalau pengakuannya gimana, Pak? Kalau pengakuan mereka itu bayi itu dari mana pengakuannya? Bang, baju hitam mas, Bang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya, Kisah
kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insesnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R. Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari, Imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan. Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik, menghubungi saya, di kosan, pungkas R. Namun setelah dilahirkan, bayi NH itu justru langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Bayi kami rawat. Setelah 4 hari langsunglah sakit. Kami bawa ke bidan, dibilang bidang enggak lengkap alatnya. Disuruhlah ke rumah sakit. Karena ekonomi enggak ada, disuruhlah ke Pringadi, tapi kami enggak sempat ke sana, jadi kami bawa pulang, ujar R. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah kami bawa pulang, dari rumah sakit itu langsunglah dia meninggal, sambungnya. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R pun punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojol. Perihal alasannya nekat menitipkan bayinya ke driver ojol, R membantah tuduhan membuang. R mengaku cuma ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Kami berunding berdua, mau pesan Gojek, akui NH. Saya yang menentukan lokasi. Karena di situ kan alamat lahir kami juga, tahu lokasinya, kata R. Enggak ada niat sama sekali untuk membuang, enggak ada, memang untuk dikuburin dengan layak lah. Sebelumnya sudah ditolak, untuk menguburkan di TPU, sambungnya. Terkait dengan sang bayi, R mengurai pengakuan mengejutkan. R mengaku ragu dengan status bayi yang dilahirkan adik kandungnya itu, apakah benar anaknya atau bukan. Saya rasa itu bukan dari bagian saya, bukan anak dari kamilah, kata R. Ternyata R ragu bayi tersebut bukan darah dagingnya karena profesi sang adik. Usut punya usut, NH atau adik R diduga adalah seorang pekerja seks komersial, PSK. Ya kan sebelumnya dia pun, adik, bekerja kayak gitu juga. Cuma tanpa sepengetahuan lahirlah bayi itu, pungkas R. Pengakuan R yang ragu akan status bayinya itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R.
Hal itu guna mengecek apakah bayi yang tewas usai dilahirkan NH itu adalah benar hasil dari hubungan sedarah atau tidak. Kami menunggu dari hasil autopsi ataupun hasil DNA. Karena mohon maaf, si ibu tinggal di daerah Barak, di daerah Belawan dan daerah tersebut tempat lokalisasi Imbu HKBP Bayu Wijayanto. Polisi menduga NH berhubungan badan bukan cuma dengan kakak kandungnya saja. Kami duga masih banyak kemungkinan siapa bapaknya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apakah itu bapak dari kakak kandung atau bapak lainnya, ujar AKBP Bayu Wijayanto. Alibi kakak adik dari Medan yang terlibat hubungan sedarah kini jadi sorotan. Kasus inses kakak berinisial R dengan adiknya NH terungkap setelah polisi mendapat aduan dari driver ojek online yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bayi itu adalah anak kakak beradik NH dan R. Kini NH dan R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun yang lalu. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024. Tak lama setelahnya, NH hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan bayi, adiknya langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojek online. R membantah tuduhan membuang. R mengaku ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Rupanya, R meragukan status bayinya lantaran sang adik bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Sehingga mengakibatkan bayi meninggal, pasalnya pasti lebih berat, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian bayi diketahui Pak? Kematian bayi secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya. Pasalnya juga akan berbeda, tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan di pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil interogasi pelaku bayi itu dari mana Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa Pak? Apakah abang-abangnya? Pak, profesi. Kalau kematian bayi sekitar berapa hari Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tetapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orang ini apa Pak? Dua ini Pak? Ya? Pekerjaannya apa Pak mereka ini Pak? Swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri Pak? Dan saya tanyakan ya. Usia Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004. Pak, kalau pengakuannya gimana Pak? Kalau pengakuan mereka itu bayi itu dari mana pengakuannya? Bang, baju hitam mas bang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya Kisah kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insesnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R.
Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari Imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan. Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik, menghubungi saya, di kosan, pungkas R. Namun setelah dilahirkan, bayi NH itu justru langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Bayi kami rawat. Setelah 4 hari langsunglah sakit. Kami bawa ke bidan, dibilang bidan enggak lengkap alatnya. Disuruhlah ke rumah sakit. Karena ekonomi enggak ada, disuruhlah ke Pringadi, tapi kami enggak sempat ke sana, jadi kami bawa pulang, ujar R. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah kami bawa pulang, dari rumah sakit itu langsunglah dia meninggal, sambungnya. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R pun punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojol. Perihal alasannya nekat menitipkan bayinya ke driver ojol, R membantah tuduhan membuang. R mengaku cuma ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Kami berunding berdua, mau pesan Gojek, akui NH. Saya yang menentukan lokasi, karena di situ kan alamat lahir kami juga, tahu lokasinya, kata R. Enggak ada niat sama sekali untuk membuang, enggak ada, memang untuk dikuburin dengan layak lah. Sebelumnya sudah ditolak, untuk menguburkan di TPU, sambungnya. Terkait dengan sang bayi, R mengurai pengakuan mengejutkan. R mengaku ragu dengan status bayi yang dilahirkan adik kandungnya itu, apakah benar anaknya atau bukan. Saya rasa itu bukan dari bagian saya, bukan anak dari kamilah, kata R. Ternyata R ragu bayi tersebut bukan darah dagingnya karena profesi sang adik. Usut punya usut, NH atau adik R diduga adalah seorang pekerja seks komersial, PSK. Ya kan sebelumnya dia pun, adik, bekerja kayak gitu juga. Cuma tanpa sepengetahuan lahirlah bayi itu, pungkas R. Pengakuan R yang ragu akan status bayinya itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Hal itu guna mengecek apakah bayi yang tewas usai dilahirkan NH itu adalah benar hasil dari hubungan sedarah atau tidak. Kami menunggu dari hasil autopsi ataupun hasil DNA. Karena mohon maaf, si ibu tinggal di daerah Barak, di daerah Belawan dan daerah tersebut tempat lokalisasi, imbuh HKBP Bayu Wijayanto. Polisi menduga NH berhubungan badan bukan cuma dengan kakak kandungnya saja. Kami duga masih banyak kemungkinan siapa bapaknya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apakah itu bapak dari kakak kandung atau bapak lainnya, ujar AKBP Bayu Wijayanto.
Alibi kakak adik dari Medan yang terlibat hubungan sedarah kini jadi sorotan. Kasus insest kakak berinisial R dengan adiknya NH terungkap setelah polisi mendapat aduan dari driver ojek online yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bayi itu adalah anak kakak beradik NH dan R. Kini NH dan R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun yang lalu. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024. Tak lama setelahnya, NH hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan bayi, adiknya langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojek online. R membantah tuduhan membuang. R mengaku ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Rupanya, R meragukan status bayinya lantaran sang adik bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Sehingga mengakibatkan bayi meninggal, pasalnya pasti lebih berat, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian bayi diketahui, Pak? Kematian bayi secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya. Pasalnya juga akan berbeda, tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan ke pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil interogasi pelaku bayi itu dari mana, Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa, Pak? Apakah abangnya? Pak, profesi. Kalau kematian bayi sekitar berapa hari, Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tetapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orang ini apa, Pak? Dua ini, Pak? Ya? Pekerjaannya apa, Pak? Mereka ini, Pak? Swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri, Pak? Ntar saya tanyakan ya. Usia, Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004. Pak, kalau pengakuannya gimana, Pak? Kalau pengakuan mereka itu bayi itu dari mana pengakuannya? Bang, baju hitam mas, Bang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya, Kisah kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insestnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R. Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari
imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan. Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik, menghubungi saya, di kosan, pungkas R. Namun setelah dilahirkan, bayi NH itu justru langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Bayi kami rawat. Setelah 4 hari langsunglah sakit. Kami bawa ke bidan, dibilang bidang enggak lengkap alatnya. Disuruhlah ke rumah sakit. Karena ekonomi enggak ada, disuruhlah ke Pringadi, tapi kami enggak sempat ke sana, jadi kami bawa pulang, ujar R. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah kami bawa pulang, dari rumah sakit itu langsunglah dia meninggal, sambungnya. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R pun punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojol. Perihal alasannya nekat menitipkan bayinya ke driver ojol, R membantah tuduhan membuang. R mengaku cuma ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Kami berunding berdua, mau pesan Gojek, akui NH. Saya yang menentukan lokasi, karena di situ kan alamat lahir kami juga, tahu lokasinya, kata R. Enggak ada niat sama sekali untuk membuang, enggak ada, memang untuk dikuburin dengan layak lah. Sebelumnya sudah ditolak untuk menguburkan di TPU, sambungnya. Terkait dengan sang bayi, R mengurai pengakuan mengejutkan. R mengaku ragu dengan status bayi yang dilahirkan adik kandungnya itu, apakah benar anaknya atau bukan. Saya rasa itu bukan dari bagian saya, bukan anak dari kamilah, kata R. Ternyata R ragu bayi tersebut bukan darah dagingnya karena profesi sang adik. Usut punya usut, NH atau adik R diduga adalah seorang pekerja seks komersial, PSK. Ya kan sebelumnya dia pun, adik, bekerja kayak gitu juga. Cuma tanpa sepengetahuan lahirlah bayi itu, pungkas R. Pengakuan R yang ragu akan status bayinya itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Hal itu guna mengecek apakah bayi yang tewas usai dilahirkan NH itu adalah benar hasil dari hubungan sedarah atau tidak. Kami menunggu dari hasil autopsi ataupun hasil DNA. Karena mohon maaf, si ibu tinggal di daerah Barak, di daerah Belawan dan daerah tersebut tempat lokalisasi, imbuh HKBP Bayu Wijayanto. Polisi menduga NH berhubungan badan bukan cuma dengan kakak kandungnya saja. Kami duga masih banyak kemungkinan siapa bapaknya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apakah itu bapak dari kakak kandung atau bapak lainnya, ujar HKBP Bayu Wijayanto. Alibi kakak adik dari Medan yang terlibat hubungan sedarah kini jadi sorotan. Kasus incest kakak berinisial R dengan adiknya NH terungkap setelah polisi mendapat aduan dari driver ojek online yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bayi itu adalah anak kakak beradik NH dan R. Kini NH dan R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun yang lalu. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024. Tak lama setelahnya,
NH hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan bayi, adiknya langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojek online. R membantah tuduhan membuang. R mengaku ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Rupanya, R meragukan status bayinya lantaran sang adik bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Sehingga mengakibatkan bayi meninggal, pasalnya pasti lebih berat, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian bayi diketahui, Pak? Kematian bayi secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya, pasalnya juga akan berbeda. Tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan di pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil interogasi pelaku bayi itu dari mana, Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa, Pak? Apakah abang-abangnya? Dalam penyidikan. Pak, profesi. Kalau kematian bayi sekitar berapa hari, Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tetapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orang ini apa, Pak? Dua ini, Pak? Ya, Pekerjaannya apa, Pak? Mereka ini, Pak? swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri, Pak? Dan saya tanyakan ya. Usia, Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004. Pak, kalau pengakuannya gimana, Pak? Kalau pengakuan mereka itu bayi itu dari mana pengakuannya? Bang, baju hitam mas, Bang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya, Kisah kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insesnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R. Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari Imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan.
Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik, menghubungi saya, di kosan, pungkas R. Namun setelah dilahirkan, bayi NH itu justru langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Bayi kami rawat. Setelah 4 hari langsunglah sakit. Kami bawa ke bidan, dibilang bidan enggak lengkap alatnya. Disuruhlah ke rumah sakit. Karena ekonomi enggak ada, disuruhlah ke Pringadi, tapi kami enggak sempat ke sana, jadi kami bawa pulang, ujar R. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah kami bawa pulang, dari rumah sakit itu langsunglah dia meninggal, sambungnya. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R pun punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojol. Perihal alasannya nekat menitipkan bayinya ke driver ojol, R membantah tuduhan membuang. R mengaku cuma ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Kami berunding berdua, mau pesan Gojek, aku NH. Saya yang menentukan lokasi, karena di situ kan alamat lahir kami juga, tahu lokasinya, kata R. Enggak ada niat sama sekali untuk membuang, enggak ada, memang untuk dikuburin dengan layak lah. Sebelumnya sudah ditolak untuk menguburkan di TPU, sambungnya. Terkait dengan sang bayi, R mengurai pengakuan mengejutkan. R mengaku ragu dengan status bayi yang dilahirkan adik kandungnya itu, apakah benar anaknya atau bukan. Saya rasa itu bukan dari bagian saya, bukan anak dari kamilah, kata R. Ternyata R ragu bayi tersebut bukan darah dagingnya karena profesi sang adik. Usut punya usut, NH atau adik R diduga adalah seorang pekerja seks komersial, PSK. Ya kan sebelumnya dia pun, adik, bekerja kayak gitu juga. Cuma tanpa sepengetahuan lahirlah bayi itu, pungkas R. Pengakuan R yang ragu akan status bayinya itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Hal itu guna mengecek apakah bayi yang tewas usai dilahirkan NH itu adalah benar hasil dari hubungan sedarah atau tidak. Kami menunggu dari hasil autopsi ataupun hasil DNA. Karena mohon maaf, si ibu tinggal di daerah Barak, di daerah Belawan dan daerah tersebut tempat lokalisasi, imbu HKBP Bayu Wijayanto. Polisi menduga NH berhubungan badan bukan cuma dengan kakak kandungnya saja. Kami duga masih banyak kemungkinan siapa bapaknya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apakah itu bapak dari kakak kandung atau bapak lainnya, ujar HKBP Bayu Wijayanto. Alibi kakak adik dari Medan yang terlibat hubungan sedarah kini jadi sorotan. Kasus inses kakak berinisial R dengan adiknya NH terungkap setelah polisi mendapat aduan dari driver ojek online yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bayi itu adalah anak kakak beradik NH dan R. Kini NH dan R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun yang lalu. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024. Tak lama setelahnya, NH hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan bayi adiknya langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojek online. R membantah tuduhan membuang. R mengaku ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Rupanya, R meragukan status bayinya lantaran sang adik bekerja sebagai pekerja seks komersial.
Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Sehingga mengakibatkan bayi meninggal, pasalnya pasti lebih berat, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian bayi diketahui, Pak? Kematian bayi secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya, pasalnya juga akan berbeda. Tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan ke pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil interogasi pelaku bayi itu dari mana, Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa, Pak? Apakah abangnya? Penyidikan. Pak, profesi. Kalau kematian bayi sekitar berapa hari, Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tetapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orang ini apa, Pak? Dua ini, Pak. Ya, Pekerjaannya apa, Pak? Mereka ini, Pak. swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri, Pak? Dan saya tanyakan ya. Usia, Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004. Pak, kalau pengakuannya gimana, Pak? Kalau pengakuan mereka itu bayi itu dari mana pengakuannya? Bang, baju hitam mas, Bang. Tangan jangan pegang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya, Kisah kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insesnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R. Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari Imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan. Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik, menghubungi saya, di kosan, pungkas R. Namun setelah dilahirkan, bayi NH itu justru langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Bayi kami rawat. Setelah 4 hari langsunglah sakit. Kami bawa ke bidan, dibilang bidang enggak lengkap alatnya. Disuruhlah ke rumah sakit. Karena ekonomi enggak ada, disuruhlah ke Pringadi, tapi kami enggak sempat ke sana, jadi kami bawa pulang, ujar R.
Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah kami bawa pulang, dari rumah sakit itu langsunglah dia meninggal, sambungnya. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R pun punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojol. Perihal alasannya nekat menitipkan bayinya ke driver ojol, R membantah tuduhan membuang. R mengaku cuma ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Kami berunding berdua, mau pesan Gojek, aku YNH. Saya yang menentukan lokasi, karena di situ kan alamat lahir kami juga, tahu lokasinya, kata R. Enggak ada niat sama sekali untuk membuang, enggak ada, memang untuk dikuburin dengan layak lah. Sebelumnya sudah ditolak untuk menguburkan di TPU, sambungnya. Terkait dengan sang bayi, R mengurai pengakuan mengejutkan. R mengaku ragu dengan status bayi yang dilahirkan adik kandungnya itu, apakah benar anaknya atau bukan. Saya rasa itu bukan dari bagian saya, bukan anak dari kamilah, kata R. Ternyata R ragu bayi tersebut bukan darah dagingnya karena profesi sang adik. Usut punya usut, NH atau adik R diduga ada seorang pekerja seks komersial, PSK. Ya kan sebelumnya dia pun, adik, bekerja kayak gitu juga. Cuma tanpa sepengetahuan lahirlah bayi itu, pungkas R. Pengakuan R yang ragu akan status bayinya itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Hal itu guna mengecek apakah bayi yang tewas usai dilahirkan NH itu adalah benar hasil dari hubungan sedarah atau tidak. Kami menunggu dari hasil autopsi ataupun hasil DNA. Karena mohon maaf, si ibu tinggal di daerah Barak, di daerah Belawan dan daerah tersebut tempat lokalisasi, imbu HKBP Bayu Wijayanto. Polisi menduga NH berhubungan badan bukan cuma dengan kakak kandungnya saja. Kami duga masih banyak kemungkinan siapa bapaknya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apakah itu bapak dari kakak kandung atau bapak lainnya, ujar HKBP Bayu Wijayanto. Alibi kakak adik dari Medan yang terlibat hubungan sedarah kini jadi sorotan. Kasus inses kakak berinisial R dengan adiknya NH terungkap setelah polisi mendapat aduan dari driver ojek online yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bayi itu adalah anak kakak beradik NH dan R. Kini NH dan R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun yang lalu. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024. Tak lama setelahnya, NH hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan bayi, adiknya langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojek online. R membantah tuduhan membuang. R mengaku ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Rupanya, R meragukan status bayinya lantaran sang adik bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Sehingga mengakibatkan bayi meninggal, pasalnya pasti lebih berat, pasal 80, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian Bayu diketahui Pak? Kematian Bayu secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya. Pasalnya juga akan berbeda, tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan di pasal 80
Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil interogasi pelaku bayi itu dari mana Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa Pak? Apakah abang-abangnya? Dalam penyidikan. Pak Profesor. Kalau kematian bayi sekitar berapa hari Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tetapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orang ini apa Pak? Dua ini Pak? Ya, Pekerjaannya apa Pak mereka ini Pak? swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri, Pak? Dan saya tanyakan ya. Usia Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004. Pak, kalau pengakuannya gimana Pak? Hah? Kalau pengakuan mereka itu bayi itu dari mana pengakuannya? Bang, baju hitam mas bang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya Kisah kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insesnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R. Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari Imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan. Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik, menghubungi saya, di kosan, pungkas R. Namun setelah dilahirkan, bayi NH itu justru langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Bayi kami rawat. Setelah 4 hari langsunglah sakit. Kami bawa ke bidan, dibilang bidang enggak lengkap alatnya. Disuruhlah ke rumah sakit. Karena ekonomi enggak ada, disuruhlah ke Pringadi, tapi kami enggak sempat ke sana, jadi kami bawa pulang, ujar R. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah kami bawa pulang, dari rumah sakit itu langsunglah dia meninggal, sambungnya. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R pun punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojol. Perihal alasannya nekat menitipkan bayinya ke driver ojol, R membantah tuduhan membuang. R mengaku cuma ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Kami berunding berdua, mau pesan Gojek, aku NH. Saya yang menentukan lokasi,
Karena di situ kan alamat lahir kami juga, tahu lokasinya, kata R. Enggak ada niat sama sekali untuk membuang, enggak ada, memang untuk dikuburin dengan layak lah. Sebelumnya sudah ditolak untuk menguburkan di TPU, sambungnya. Terkait dengan sang bayi, R mengurai pengakuan mengejutkan. R mengaku ragu dengan status bayi yang dilahirkan adik kandungnya itu, apakah benar anaknya atau bukan. Saya rasa itu bukan dari bagian saya, bukan anak dari kamilah, kata R. Ternyata R ragu bayi tersebut bukan darah dagingnya karena profesi sang adik. Usut punya usut, NH atau adik R diduga adalah seorang pekerja seks komersial, PSK. Ya kan sebelumnya dia pun, adik, bekerja kayak gitu juga. Cuma tanpa sepengetahuan lahirlah bayi itu, pungkas R. Pengakuan R yang ragu akan status bayinya itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Hal itu guna mengecek apakah bayi yang tewas usai dilahirkan NH itu adalah benar hasil dari hubungan sedarah atau tidak. Kami menunggu dari hasil autopsi ataupun hasil DNA. Karena mohon maaf, si ibu tinggal di daerah Barak, di daerah Belawan dan daerah tersebut tempat lokalisasi, imbu HKBP Bayu Wijayanto. Polisi menduga NH berhubungan badan bukan cuma dengan kakak kandungnya saja. Kami duga masih banyak kemungkinan siapa bapaknya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apakah itu bapak dari kakak kandung atau bapak lainnya, ujar HKBP Bayu Wijayanto. Alibi kakak adik dari Medan yang terlibat hubungan sedarah kini jadi sorotan. Kasus inses kakak berinisial R dengan adiknya NH terungkap setelah polisi mendapat aduan dari driver ojek online yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bayi itu adalah anak kakak beradik NH dan R. Kini NH dan R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun yang lalu. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024. Tak lama setelahnya, NH hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan bayi adiknya langsung sakit. R mengaku sempat membawa bayi tersebut ke bidan. Tapi nyawa sang bayi tak bisa tertolong karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah sang bayi meninggal, NH dan R punya ide untuk menitipkan jasadnya ke driver ojek online. R membantah tuduhan membuang. R mengaku ingin bayinya dikuburkan dengan layak setelah sempat ditolak untuk memakamkan sang bayi di tempat pemakaman umum. Rupanya, R meragukan status bayinya lantaran sang adik bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Wijayanto menyebut penyidik masih menunggu hasil tes DNA bayi tersebut dengan R. Sehingga mengakibatkan bayi meninggal, pasalnya pasti lebih berat, pasal 80, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian bayi diketahui Pak? Kematian bayi secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya. Pasalnya juga akan berbeda, tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan di pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil integrasi pelaku bayi itu dari mana Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa Pak? Apakah abang-abangnya? Pak, profesi. Kalau kematian bayi sekitar berapa hari Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tetapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orang ini apa Pak? Dua ini Pak? Ya? Pekerjaannya apa Pak mereka ini Pak? Swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri Pak? Ntar saya tanyakan ya. Usia Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004.
Bang, baju hitam mas bang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya, Kisah kakak adik terlibat cinta terlarang sedarah tengah jadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya kakak adik dari Medan, Sumatera Utara itu mengurai alibi mengejutkan soal hubungan insesnya. Untuk diketahui, awal mula kasus hubungan inses kakak berinisial R dengan adik berinisial NH itu terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari driver ojol yang diminta mengantar paket berisi bayi. Belakangan terkuak bahwa paket berisi bayi tersebut adalah anak dari NH dan R. Fakta mengejutkan lainnya adalah NH dan R adalah kakak adik kandung. Akibat perbuatannya diduga membuang bayi tersebut, NH dan R pun ditangkap pihak kepolisian dan kini jadi tersangka. Usai jadi tersangka, NH dan R mengurai penjelasan terkait kisahnya. Diceritakan R, bayi tersebut lahir pada tanggal 3 Mei 2025 dan meninggal dunia 4 hari kemudian yakni 7 Mei 2025. Kepada awak media, NH dan R mengakui jalinan cinta terlarang mereka berdua. R bercerita bahwa ia sudah berhubungan badan dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Itu, hubungan, terjalin, pungkas R, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube TV One News, Kamis, 15 Mei 2025. Dari Imbuh NH. Dari 2022, sambung R. Diungkap R, ia terakhir kali berhubungan badan dengan sang adik di tahun 2024 lalu. Lalu tak lama setelahnya, NH pun hamil lalu melahirkan. Cuma saya terakhir itu, hubungan badan dengan adik sekitar 2024, bulan-bulan 8 bulan 9 sudah, itulah terakhir kali, akui R. Lebih lanjut, R pun menceritakan momen kelahiran bayi yang dikandung adiknya. Kala itu R yang tak tahu apa-apa terkejut dikabari adiknya baru saja melahirkan. Proses lahirannya pertama memang sudah melahirkan sendirian, baru dia, adik,